Itu duit dari Google. Iya, fintech itu more than golden. 2 tahun yang lalu, teman-teman jadi saksi di Paytrend. Saya ditawar sama Jepang, ditawar sama Singapura 4,2 triliun. Kalau saya penjahat, Pak. Kalau saya pebisnis, Pak, bukan pejuang tanah air. Saya nangis tadi baca. Saya mau bicara tentang tanah air di sini, ya Allah. Kecintaan yang bukan cuma mulut, tapi kecintaan yang berupa keberpihakan. Saya bilang sama bule-bule Singapura, bule-bule Inggris, sama perwakilan Cina-Cina dari Jepang, saya bilang, no. We are sitting here not speak about to buy my company. Bayangkan Pak, 4,2 triliun. Kalau hari itu, dan ini pahlawan saya, istri saya. Jangan dijual. Pada waktu itu saya keselnya minta ampun. Kesel, karena yang menghajar, nonjokin, mukulin, ngomongin, menghina, menyindir, mencaci, memaki. Ya Tuhan sendiri. Sama ya Allah, itu yang babo. Alah, gua jual aja lah. Kalau gua jual 4,2 triliun nih. Kalau saya jual per hari itu 4,2 triliun saya. Mau bilang sama orang-orang, ikut Paytrend tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Nah, tapi sejarah lahirnya Paytrend yang 2017 ditawar begitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar. 4,2 triliun saat itu oleh SoftBank, nggak tanggung-tanggung sama, karena mereka lagi belanja tahun-tahun itu. Tapi karena saya pengen merah putih Indonesia Nusantara, saya tolak. Nyeselnya sampai sekarang. Ini karena ada yang merekam, saya tidak bicara detail. Tapi melihat angkanya itu lompat saya. Kan saya persilakan tuh, saya bilang, Anda taruh aja duit Anda berapa gitu. Nanti saya pertimbangkan. Tahu yang ditaruh berapa, Pak? 300 juta dolar atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Rugi kalau nggak pakai Paytrend. Kenapa? Karena yang punya handphone pasti beli pulsa. Izin Allah pasti beli pulsa. Sayang. Kalau beli pulsa pakai duit sayang. Kalau kalian ini ikut Paytrend, tidak akan pernah beli pulsa lagi seumur hidup. Malah dapat duit seumur hidup. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Sentosa International yang dirintis Ustadz Yusuf mengumumkan bersiap mengalihkan kepemilikan 100%. Veritra Sentosa International adalah perusahaan yang menaungi brand Paytrend sejak Mei 2014. Jadi resikonya cukup besar. Ya. Jadi kalau itu ada yang mau investor kemudian udah gua ambil alih deh. Itu saya kira investor yang kurang perhitungan ya. Betul. Kurang perhitungan. Ya. Ibaratnya kalau investor yang ada perhitungan dikasih aja nggak mau, Mas. Betul. Iya kan? Harus nanggung beban ya, harus nanggung beban. Belum utang-utang dari perseroan ya kepada negara, mungkin juga masih ada misalnya utang pajak dan seterusnya kan. Belum utang kepada karyawan, belum utang-utang kepada mitra kerja kan gitu. Iya. Melihat Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah kemarin sempat booming ya berita mengenai Birda yang ditagih oleh netizen terkait dengan komunitas MAB. Nah, ini muncul berita lagi, Pak. Ini soal Paytrend nih, Pak. Dari bisnis.com, Pak. Pemegang saham PT Veritra Sentosa International yang dirintis Ustadz Yusuf mengumumkan bersiap mengalihkan kepemilikan 100%. Veritra Sentosa International adalah perusahaan yang menaungi brand Paytrend sejak Mei 2014. Entitas ini memiliki izin penyelenggara sistem elektronik seperti pembayaran pulsa, tagihan listrik, token listrik, PDAM, dan lain. Nah, ini yang divisi Paytrend e-money atau juga Paytrend MLM, Pak. Jadi teman-teman tahun kemarin sempat muncul berita bahwasanya Paytrend dicabut izinnya, itu yang divisi Paytrend Asset Management. Reksadana ini yang terbaru ini Paytrend e-money ternyata mau dijual juga nih, Pak, sahamnya, Pak. Nah, kan Yusuf Mansur mengatakan valuasinya 10 triliun. Sementara Birda pernah mengatakan pernah ditawar oleh seorang
sebuah perusahaan asing itu 4 triliun gitu Pak. Nah, mendengar berita ini Pak Jai ini tanggapannya gimana Pak? Kalau saya sih ya seperti guyon aja Mas. Halusinasi ya kali ya. Iya. Kalau itu dialihkan tuh. Jadi bahasanya gini, kalau perusahaan kemudian mau diambil alih investor lain, baik itu sahamnya maupun asetnya, kalau berkaitan dengan PT Peritra Sentosa Internasional atau PSI ya, itu menurut saya halusinasi. Tapi kalau benar ya alhamdulillah juga Mas. Artinya kalau itu misalnya nanti ada peralihan ya, bahasa hukumnya itu akuisisi ya. Pengalihan saham atau pengalihan aset dari satu PT ke satu PT. Itu benar ya, justru membuka peluang bagi para misalnya karyawan yang mempunyai piutang kepada PT Paitren atau Yusuf Mansur kan begitu, sehingga nanti bisa nagih hutangnya juga kan, karena kan Paitren kan masih punya hutang juga terhadap karyawan, sehingga bisa nagih. Kalau toh itu memang benar nanti di take over, kemudian itu berjalan lagi, ya setidak-tidaknya bisa mengajukan gugatan terhadap perusahaannya Paitren kan, PSI. Jadi menurut saya kalau benar ya bagus, tapi saya meyakini bahwa apa yang dikatakan itu adalah halusinasi. Mana ada sih orang yang mau nyontek, ya kan, yang mau nyontek atau beli perusahaan yang memang sudah bermasalah kemudian mati kan begitu. Kecuali perusahaannya ini perusahaan masih jalan, misalnya perusahaan itu masih jalan, kemudian masih mempunyai aset, orang mengakuisisi itu masih memungkinkan. Kalau ini kan perusahaan sudah nggak punya aset, ya kan, perusahaan sudah nggak jalan. Nah, terus kemudian apa yang mau dicari keuntungan dari perusahaan itu? Tentu kalau investor itu akan menyuntikkan modal, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah keuntungan. Nah, sementara ini Paitren itu sendiri sudah banyak masalah, kemudian sudah tidak punya aset, kemudian sudah tidak punya jalan, kemudian tidak punya prospek ke depannya ya. Jadi saya menganggap bahwa gini, kalau pemikiran waras saya, tidak akan ada satu investor pun yang mau mengambil alih atau mengakuisisi daripada PT Peritra Sentosa Internasional. Ini pertimbangannya adalah satu, bahwa PT Peritra Sentosa Internasional ini yang kepemilikannya lebih besar kepada Yusuf Mansur ini kan sedang banyak bermasalah. Betul. Terus kemudian perusahaannya sudah tidak jalan. Sebagaimana keterangan daripada Panitra ketika kami mengajukan permohonan eksekusi itu, kantornya sudah tidak ditemukan. Kemudian sudah tidak ada office-nya, sudah tidak ada operasional kan begitu. Terus kemudian aset-asetnya juga sudah tidak ada. Kemudian prospek kedepannya yang kira-kira menguntungkan sudah tidak ada. Artinya kalau itu dialihkan dan ada investor yang mau, menurut saya adalah investor yang tidak punya perhitungan begitu Mas. Jadi hanya halu lah menurut saya Mas begitu. Jadi ini bisa dikatakan mustahil gitu Pak, kalau laku gitu Pak ya? Iya mustahil, ya. Kalaupun investor istilahnya mengakuisisi perusahaan, pastinya ini mempertimbangkan ya perusahaan ini sedang sakit atau memang perusahaan sehat saja gitu. Kalau ini bukan sakit lagi, sudah mati kan? Iya betul. Sudah mati. Sudah tidak beroperasi ya, kantornya itu sudah tidak ada begitu ya. Dan kepercayaan daripada masyarakat kan sudah tidak ada terhadap Peritra Sentosa Internasional atau Paitren ini kan begitu Mas. Tapi kalau misalkan memang benar laku ya Pak ya mungkin ada investor yang mau beli. Nah ini kan banyak karyawan yang sampai saat ini THR, gaji, pesangon itu tidak terbayarkan. Nah ini kalaupun misalkan laku nih, tanggung jawabnya nanti beralih ke siapa nih Pak? Masih ke Yusuf Mansur atau milik yang baru? Jadi atau mungkin jangan-jangan kan ini strategi Yusuf Mansur untuk lari dari tanggung jawab gitu. Jadi gini, kalau itu perusahaan tentu kita nagihnya ke perusahaan. Jadi kalau ada investor bener
Ya itu lebih seneng kita. Kalau ini perusahaannya ibaratnya yang kemarin kami cari ke sana kemari sudah tidak ada, Iya. dan mengasingkan diri kemudian ada, ya tinggal gugat aja kan gitu. Artinya lebih seneng kami gitu loh. Ya, berarti tanggung jawabnya beralih ke pemilik yang baru gitu. Tentu kalau ini perusahaan keberalih yang baru, dan yang baru ini akan menghadapi risiko yang cukup besar, Mas. Iya. Jadi menurut saya tidak ada orang yang mau pasang badan untuk menghadapi gugatan-gugatan atau risiko yang terbesar. Iya, Risikonya kan besar. Ya. Berarti ini jangan-jangan memang benar-benar strategi Yusuf Mansur untuk lari dari tanggung jawab, itu mengalihkan ke tanggung jawab yang Bisa jadi Yusuf Mansur ingin mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Iya. Tetapi pihak lain yang harus menanggung beban tanggung jawab itu mau atau enggak kan begitu. Iya. Ya kalau saya objektif mengatakan bahwa investor yang akan mengambil alih ini harus berpikir 1000 kali ulang kan begitu. Iya. Ya karena mereka harus menghadapi orang berkaitan hutang-hutang dari PT Peritra Sentosa Internasional, dan itu jumlahnya menurut hemat saya masih banyak kan, karena ada ribuan mungkin jutaan mitra Paitren, kemudian karyawan dan seterusnya kan begitu. Iya, oke. Ya. Jadi resikonya cukup besar. Iya. Jadi kalau itu ada yang mau investor kemudian udah gua ambil alih deh, itu saya kira investor yang kurang perhitungan ya. Betul. Kurang perhitungan. Iya. Ibaratnya kalau investor yang ada perhitungan dikasih aja nggak mau, Mas. Betul. Iya kan? Harus nanggung beban harus nanggung beban. Belum utang-utang dari perseroan ya kepada negara, mungkin juga masih ada misalnya utang pajak dan seterusnya kan. Belum utang kepada karyawan, belum utang-utang kepada mitra kerja kan gitu. Iya. Melihat yang dulunya itu ya kalau bahasa Jawa itu sondo langit ya Pak ya, tinggi banget omongannya ya, mengatakan bahwa Yusuf Mansur di tahun 2001 itu akan IPO begitu Pak. Kemudian diyakini Paitren nanti akan bisa mengakuisisi BCA, mengakuisisi BI, kemudian membeli Real Madrid, membeli Manchester United, masih banyak lagi lah lasing-lasing kehaluan Yusuf Mansur. Artinya Yusuf Mansur seharusnya malu Pak ya, kalau misalkan kenyataannya ternyata memang banyak masalah kemudian dijual begitu ya. Iya. Jadi saya kira optimisme yang disampaikan itu tidak sesuai dengan di dalam hatinya, Mas. Iya. Mungkin besarlah kepercayaan dirinya di depan media, tetapi di dalamnya kan rapuh itu. Iya. Dan mana sih yang diberitakan Yusuf Mansur mau diakuisisi BCA dan seterusnya, BRIS dan seterusnya? Betul. Itu mana yang menjadi kenyataan atau fakta begitu ada. kan? Nggak ada kan? Jong semua.